adanya beberapa pasal yang telah diubah membatasi kewenangan presiden yang dinilai terlalu besar di dalam UUD 1945. Ketentuan yang menyatakan bahwa presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dibalik menjadi kewenangan DPR. Namun, presiden tetap berhak mengajukan rancangan undang-undang untuk mendapatkan persetujuan DPR. Perubahan ini bertujuan untuk memberikan penguatan kepada DPR walau tidak mengubah hakikat bahwa badan legislatif tidaklah hanya monopoli DPR. Badan ini memang memegang kekuasaan legislasi, namun tidak menyebabkan DPR menjadi badan legislatif karena sebagian kewenangan legislatif tetap berada di tangan presiden. Presiden tetap memegang kekuasaan legislatif bersama-sama dengan DPR. Dan untuk beberapa hal sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat 2 UUD 1945 bersama-sama juga dengan Dewan Perwakilan Daerah. Dengan perubahan UUD 1945, kedudukan DPR telah diperkuat, bukan saja dalam kewenangan legislasi, namun juga dalam hal anggaran dan pengawasan. Presiden tidak dapat membubarkan DPR yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum secara berkala 5 tahun sekali. Meskipun demikian, presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Inilah sesungguhnya inti dari sistem pemerintahan presidensial yang dianut. Para menteri adalah pembantu presiden yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden, dan karena itu bertanggung jawab kepada presiden. DPR memang memiliki kewenangan melakukan pengawasan, namun tidak dapat memanggil para menteri yang dapat menimbulkan kesan bahwa yang satu adalah bawahan dari yang lain, apalagi meminta pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban terakhir dari penyelenggaraan pemerintahan negara sesungguhnya terletak di tangan presiden. DPR juga tidak dapat mendesak presiden untuk memberhentikan menteri, karena pengangkatan dan pemberhentiannya adalah kewenangan presiden yang tidak dapat dicampuri oleh lembaga negara lain. Dengan demikian, hal paling inti untuk menuju sistem presidensial setelah perubahan UUD 1945. Pertama, pembatasan masa jabatan presiden, yakni selama 5 tahun, namun hanya untuk 2 periode saja. Kedua, presiden tidak dapat membubarkan DPR yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum secara berkala 5 tahun sekali. Meskipun demikian, presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Menjadi pertanyaan,
Setelah 23 tahun berlalu, sejak perubahan pertama di tahun 1999, apakah sistem presidensial menjadi kokoh? Atau benarkah Indonesia sedang menuju sistem presidensial yang kokoh? Doni Garhal Adian, dosen filsafat Universitas Indonesia, mengatakan bahwa memang Indonesia sedang menuju sistem presidensial yang kokoh. Buktinya adalah adanya undang-undang pemilihan presiden yang baru disahkan. Itu sebagai salah satu indikator kuat. Menurutnya, memang presiden tidak bisa tidak harus memiliki keleluasaan politik untuk mengambil keputusan, apalagi berbagai persoalan kini berjalan lebih cepat daripada birokrasi ketatanegaraan kita. Demokrasi yang terlalu kuat membuat kecepatan keputusan presiden harus seiring kecepatan birokrasi di parlemen. Ini pokok persoalan yang perlu serius direnungkan. Sebuah adagium, jika konstitusi sebuah negara adalah demokratis, maka setiap negasi terhadap prinsip-prinsip demokratis, setiap penggunaan kekuasaan tanpa persetujuan mayoritas dapat disebut sebagai kediktatoran. Adagium itu dipakai semua negara demokratis. Negara demokratis senantiasa curiga terhadap kekuasaan eksekutif yang berlebihan. Sebuah fakta sejarah pernah kita alami. Pengalaman 32 tahun di bawah Orde Baru membuat trauma politik di negeri ini. Sejarah menunjukkan bagaimana kekuasaan presiden yang tak terbatas menghasilkan berbagai kerugian. Institusi kepresidenan hampir tak tersentuh, membuat berbagai keputusan mengalir dari istana tanpa halangan berarti. Kebijaksanaan mayoritas dikalahkan keputusan penguasa tunggal yang didukung militer. Trauma politik selama Orde Baru membuat kita mengabaikan kandungan kediktatoran dalam konstitusi kita. Carl Schmitt, filsuf Jerman, mengingatkan setiap pemerintahan yang mampu bertindak secara decisif harus mengadopsi kadar tertentu kediktatoran dalam konstitusinya. Jerman mengenal konsep Ausnahmezustand, artinya kedaruratan. Dalam kedaruratan, kekuasaan eksekutif dibebaskan dari constraint legal dalam mengambil keputusan. Jika kita berandai-andai, undang-undang membatasi kewenangan presiden untuk membatalkan produk hukum yang dibuat pemerintah daerah. Padahal produk hukum itu sudah mengakibatkan sengketa sosial yang parah. Apakah presiden sebagai panglima tertinggi yang notabene bertanggung jawab atas keamanan teritorinya tidak bisa berbuat apa-apa? Presiden tidak dapat membatalkan produk hukum yang mengancam integrasi, padahal dirinya bersumpah menjaga NKRI. Di sini,
Presiden harus dapat bekerja secara efektif. Dalam esai Smith berjudul Di Diktatur, dijelaskan perbedaan antara elemen efektif dan tidak efektif dalam konstitusi Weimar Republik. Elemen tak efektif adalah proses yang lama, penuh kompromi dan bertele-tele dalam lembaga legislatif. Sebaliknya, elemen efektif adalah lembaga kepresidenan yang cepat, tegas, dan efektif. Kita terlalu naif, menurut Smith, menyamaratakan antara keputusan eksekutif yang efektif dan kediktatoran. Kediktatoran bersemayam dalam konstitusi modern semua republik. Kediktatoran konstitusional paling tidak.